Halo Capricorn, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Dan apapun yang kamu harapkan, inginkan ya, cita-citakan segera terwujud menjadi kenyataan. Amin. Oke, kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu untuk energi Agustus ya. Tapi ingat ini gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda ya, ataupun di video channel, sifatnya timeless. Bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini. Ambil yang resonate aja ya, nggak resonate berarti ini bukan energimu atau pesannya tidak ditujukan buat kamu. Capricorn, pesan-pesan semesta buat kamu di bulan energi Agustus. Oke. Oke, di sini ada Six of Pentacles. Wow. Bottomnya ada The Magician. Wow. Aku melihat di sini ada energi keuangan yang sangat lancar sekali mengalir. Amin. Oke, untuk kamu yang sepertinya udah bekerja keras banget di sini, fokus dalam peningkatan karir, kesuksesan karir atau dalam konteks keuangan kamu, ya akan ada hasil diri dari apa yang sudah kamu kerjakan sebelumnya gitu ya. Jadi ada aliran keuangan yang lancar banget di sini ya. Bahkan aku melihat juga rezeki yang kamu dapat ini tidak hanya dari hasil kerja keras kamu ya, tapi juga dari buah dari kebaikan kamu sebelumnya. Ya mungkin kamu pernah membantu orang, menolong orang gitu ya, atau katakanlah menabur apapun lah ya sebelumnya, atau mungkin kamu banyak sekali menolong orang dalam konteks bersedekah gitu ya, dalam konteks keuangannya. Mungkin di sini juga akan datang rezeki yang tak terduga buat kamu ya. Entah ada orang yang mungkin ngasih kamu kayak gitu ya, entah dalam bentuk uang ataupun mungkin dalam bentuk barang, makanan atau apa gitu, kayak tiba-tiba ada orang ngasih kamu bingkisan atau ngasih kamu apa istilahnya parcel, atau kayak pokoknya ada seseorang yang ngasih lah di sini. Ngasihnya tuh gratis gitu loh, sedekah, bukan sedekah ya, tapi kayak gratis gitu loh, kayak ya ketulusan kamu tuh dibalas ketulusan gitu loh ya. Ada orang yang ngasih kamu tulus gitu ya, seperti itu. Entah tiba-tiba tuh kayak ada orang yang ngasih kamu, misalkan dikasih beras seseorang gitu ya, beras, minyak atau gula kayak gitu istilah, atau uang gitu bisa juga ya. Uang ini bisa jadi seseorang, tapi bisa juga beberapa orang ini mungkin kayak apa ya, dikasih lebih gitu loh dari pekerjaan kamu, entah bonus gitu sama bos kamu, bisa ya kayak gitu, bisa seperti itu gitu. Oke. Dan juga untuk beberapa orang di sini aku melihat mungkin akan ada seseorang yang membayar hutangnya sama kamu. Kalau sebelumnya uang kamu dipinjam orang atau hutang sama orang kayak gitu. Ya, dan di sini selain itu juga aku melihat untuk beberapa orang ini justru kamu diminta untuk jangan lupa untuk bersedekah ya. Jangan lupa untuk memberi sama orang yang tidak seberuntung kamu. Ya, sedikit apapun yang kamu berikan sama orang, tapi itu tulus, itu akan membawa berkah buat kamu ya. Tidak melihat dari nilai ya, seberapa banyak, seberapa harga, itu enggak. Yang paling penting itu saat kamu memberi sama seseorang itu adalah ketulusan kamu. Itu yang paling penting ya. Tak kira kamu cuman ngasih uang orang cuman 2.000 gitu ya, tapi ketika kamu tulus ngasih kamu 2.000, itu tuh justru nilainya tuh banyak gitu loh ya. Nilainya banyak dibanding orang yang ngasih, dibandingkan orang yang ngasih, mungkin ada orang yang ngasih orang lain 200.000, kamu cuman bisa ngasih 2.000 gitu ya. Tapi 200 itu
kayak ibaratnya dia ingin wow gitu, ingin dilihat orang misalkan ya, dia ingin dilihat baik begini-begini. Nah ada, maksudnya tuh kayak ada sesuatu di balik pemberian itu gitu. Nah itu justru tidak ini nilainya tuh justru kurang gitu. Walaupun lebih banyak dia uangnya yang dikasih sama orang gitu, atau yang dikasihkan sama orang, tapi ketulusannya nggak ada. Itu jauh lebih besar yang 2000 tadi, tapi dengan tulus gitu loh ya. Jadi yang dilihat itu ketulusannya, bukan seberapa banyak haknya, bukan seberapa harganya, itu bukan gitu, tapi ketulusan hati kamu saat kamu ingin memberi seseorang ya. Itu perlu kamu ingat ya. Jadi kalau kamu ingin membantu orang, kamu suka membantu orang gitu ya, meskipun kamu tidak memiliki apa-apa, kamu bisa membantu dengan mungkin tenaga gitu. Ketika orang itu kesusahan, datang kayak bantu dia. Nah bisa juga seperti itu, apapun itu di sini. Yang jelas jangan lupa untuk bersedekah di sini ya, karena sedekah itu nggak harus uang ya. Kadang-kadang juga sedekah tenaga gitu ya, atau pemikiran gitu ya. Kalau pemikiran itu, pemikiran dengan perasaan itu biasanya sejalan gitu ya. Contohnya orang datang ke kamu, dia curhat, dia cerita, minta bantuan kamu untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Nah itu bisa dibilang secara pemikiran ataupun secara emosi juga ya, kayak gitu. Atau tenaga juga bisa, karena bicara itu juga butuh tenaga gitu. Kemudian saat kamu memberi solusi, nasihat, itu juga butuh otak, pemikiran. Nah kemudian untuk kamu bisa memahami orang tersebut, itu juga butuh rasa, perasaan, kayak gitu ya. Seperti itu. Asalkan kamu melakukannya dengan tulus, itu sudah tak terhingga harganya gitu, mahal harganya, seperti itu. Oke, dan di sini jangan lupa juga ya untuk beberapa orang, kalau ingin bersedekah, memberi bantuan, jangan lupa sama orang yang tepat gitu. Jangan sama orang yang suka memanfaatkan ya, atau tidak menghargai kebaikan kamu. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Oke, di sini ada Three of Cups. Oke, aku ngeliat kamu akan bertemu dengan orang yang mungkin satu frekuensi dengan kamu ya. Bisa dibilang kayak teman-teman yang kompak gitu loh dengan kamu, selaras dengan kamu gitu ya. Lingkungan yang sefrekuensi, pergaulan, pertemanan yang tepat gitu. Di sini aku lihat ya, kalau untuk beberapa orang yang sebelumnya mungkin kamu mengalami kesulitan dalam hal ini ya, hal seperti ini. Karena kadang-kadang ada beberapa orang itu yang dalam proses, biasanya dalam proses penemuan jati diri ya, itu tuh dia akan, atau bisa dibilang kayak awakening spiritual gitu ya. Itu biasanya ya, itu orang-orang yang tidak selaras dengan jiwanya. Itu dia akan pelan-pelan itu akan tersingkir sendiri, atau orang itu yang akan menjauh. Misalkan katakanlah kamu ya, kamu yang akan menjauh sendiri, atau orang itu yang akan menjauh dengan kamu gitu, karena udah nggak selaras lagi gitu. Kamu pun juga orang yang mengalami awakening spiritual gitu ya, kesadaran naik gitu ya, itu beda, rasanya tuh beda, nggak sama lagi seperti dulu gitu. Ingin memaksakan untuk tetap ada itu nggak bisa, kayak ada penolakan gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah mengikuti kata hati itu gitu loh, seperti itu. Nah mungkin kamu itu mengalami itu gitu, makanya di sini kamu akan bertemu dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kamu. Mungkin kamu udah lama banget ya menunggu akan hal ini gitu. Sebelumnya kamu mungkin kayak merasa sendiri, nggak ada yang memahami, kok nggak ada ya orang-orang yang sama seperti aku, begini-begini. Ibaratnya kayak bisa memahami aku, atau sefrekuensi, atau walaupun nggak sepemikiran, tapi setidaknya tuh bisa ngerti, paham gitu ya, ataupun minat dengan hal-hal yang mungkin kamu lakuin misalkan ya. Walaupun tidak, memang minat orang tuh beda, tapi setidaknya tuh perbedaan itu tuh dijadikan pelajaran gitu loh, satu sama lain gitu. Nah kalau orang yang tidak dalam level yang sama, itu dia tidak akan bisa melihat perbedaan itu sebagai, dijadikan sebagai pelajaran, itu enggak, tapi justru dikte, atau katakanlah orang bilang itu bisa kayak fanatik gitu. Kalau orang fanatik itu dia tidak bisa menerima apa yang diyakini orang lain, kayak gitu loh istilahnya. Nah dan kamu tuh kayak pengen tuh ya, kayak bisa nemuin temen yang klop gitu ya, bisa mengerti, memahami kamu, bisa support, bisa dukung, kayak gitu.
seperti itu. Nah ini kamu akan menemukan ini gitu loh ya, seperti itu. Dan ini kayak seneng gitu loh, aku ngeliat kayak ada energi kebahagiaan, ada happy gitu di sini ya. Kamu tahu memang kalian berbeda gitu, tapi di sini kalian bisa sama ya. Biasanya orang seperti ini tuh orang yang sefrekuensi ya, sefrekuensi itu bisa gitu. Aku contohkan nih gini, orang sefrekuensi salah satunya tuh dia melihat, contoh kamu itu melihat seseorang itu bukan dari agamanya ya, tapi dari nilainya misalkan. Jadi ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang mungkin berbeda agama dengan kamu bisa berteman dengannya, bisa menerimanya. Nah kamu tuh juga pengen gitu loh, ada orang yang bisa menerima kamu, bersama kamu, selaras dengan kamu, walaupun kamu mungkin memiliki agama atau adat budaya yang berbeda dengan kamu, istilahnya kayak gitu. Nah ini simbol dari Three of Cup itu ini gitu, berbeda-beda tapi bisa sama gitu. Dari perbedaan itu yang kalian ambil tuh nilainya, kalian bisa belajar satu sama lain gitu. Misalkan nih dia punya adat budaya lain, nah kamu bisa belajar adat budayanya untuk pengetahuan gitu loh, untuk ilmu, nambah ilmu pengetahuannya kayak gitu. Nah orang yang selaras ini biasanya akan sama energi ya, katakanlah energi atau tentang kesadaran kayak gitu. Orang yang selevel itu biasanya kan sama, tapi kalau orang yang gak selevel itu dia tidak akan sama. Nah makanya ada orang yang bisa berteman dengan orang luar negeri, mancanegara, ada orang yang tidak bisa gitu. Karena secara energi sendiri mereka menolaknya, secara pemikiran sendiri mereka menolaknya. Jadi mereka nggak bisa sama. Walaupun mungkin mereka mencari lah, katakan mencari, berusaha bergaul gitu loh. Karena di sini ada keselarasan itu dalam bentuk konteks energi ya, atau pemikiran juga gitu. Cara berpikir mereka, pola pikir mereka seperti itu. Oke, dan untuk beberapa orang di sini aku ngelihat kayak reuni kembali. Ini Three of Cup ini bisa menandakan reuni kembali. Mungkin dengan teman lama, teman yang selama ini mungkin tidak pernah bertemu sama kamu, tapi bisa juga ini pasangan ya, dalam konteks percintaan bisa, yang akhirnya kalian bertemu kembali ya. Kalaupun kalian bertemu kembali untuk yang punya masalah, ini kamu mungkin nggak sendiri ya, kayak ada orang ketiga di sini yang mungkin menjadi orang tengah atau menjadi jalan untuk kamu dengan pasangan kamu ini bertemu gitu. Mungkin dia nggak berani bertemu sendiri gitu ya, jadi menjadikan temannya ini alasan, atau bisa juga memang temannya ini adalah orang tengah gitu ya, karena tujuannya ini adalah untuk menyelesaikan masalah dia dengan kamu gitu, kalau dalam konteks berpasangan ya. Oke, dan di sini aku juga ngelihat ada perayaan ya yang akan kamu rayakan, tapi mungkin nggak besar ya, kecil, mungkin dengan orang-orang terdekat atau teman-teman dekat kamu. Perayaan, aku nggak tahu ini perayaan apa, bisa perayaan sukses di karir gitu ya, akhirnya kamu mungkin mencapai target atau apa gitu ya. Ini kayak bentuk dari syukuran kecil gitu ya, seperti itu, pesta kecil seperti itu ya. Ada hal yang menyenangkan di sini yang kamu rayakan. Oke, di sini ada Five of Wands. Oke. Di Five of Wands ini aku melihat ya, nggak semua orang, mungkin ada beberapa dalam konteks cinta ini, bisa kamu yang lagi sedang berusaha untuk merebut hati seseorang bisa, tapi bisa juga seseorang yang mencoba memperebutkan kamu ya, memperebutkan perhatian kamu atau memperebutkan kamu. Oke. Bisa vice versa ya, sesuaikan aja. Dan di sini untuk beberapa orang ini bisa kemenangan ya, atau kesuksesan juga. Jadi kayak apa yang selama ini kamu coba perjuangkan gitu ya, akhirnya kamu bisa melihat hasilnya gitu, kemenangan di sini. Dan gak semua juga aku melihat ada keterlibatan dalam konflik di sini. Jadi hati-hati ya, jangan apa ya, ibaratnya tuh
jangan gampang tersulut emosi di sini. Ya kalau masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin, kenapa tidak gitu loh. Jangan dengan kekerasan atau apa kayak gitu ya. Seperti itu, alangkah indahnya dihindari. Karena ini aku ngelihatnya ada beberapa tuh kelompok gitu loh. Berkelompok di sini. Aku nggak tahu entah kamu itu diikut-ikutan atau memang kamu yang jadi sasaran, atau mungkin memang kamu diajak seseorang untuk ngebela dia atau apa gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan ya kamu diseret seseorang atas masalah mereka, kamu lihat-lihat dulu ya, karena kebanyakan orang itu dia mendukung orang yang disukai, bukan mendukung siapa yang benar gitu. Jadi kalau misalkan kamu diajak misalkan ya diajak fighting ya atau berantem gitu ya sama teman kamu gitu ya untuk ini orang gitu, karena dia lagi berantem sama seorang, kamu diajak-ajak gitu ya, kamu perhatikan dulu nih, emang bener nggak gitu, dia yang salah gitu, jangan-jangan dia itu nggak salah, jangan-jangan dia yang salah. Jadi dilihat dulu gitu loh, kalau dia yang benar nggak masalah kamu membela teman kamu, ikut ngedukung gitu, katakanlah ya, membelain atau kayak ya menjadi orang yang support dia atau untuk menyelesaikan masalah dia, nggak harus dengan berantem dengan kekerasan, enggak gitu, tapi kayak lebih ke ya mendukung, membela gitu loh, ikut ngomong misalkan ya untuk menyelesaikan masalah mereka gitu ya, masalah dia gitu. Tapi kalau memang dia yang salah ya kamu juga harus menjadi penasehat yang bijak gitu loh, istilahnya menasehati dia gitu. Jangan ikut-ikutan ibaratnya nimbrung tapi nggak tahu masalahnya apa gitu. Karena di sini aku ngeliat kayak lebih ke berkelompok gitu loh. Ya belain siapa gitu loh. Ya bukan belain yang benar, bukan belain yang benar, betul. Bukan belain yang benar gitu. Bukan melihat siapa yang benar atau siapa yang salah gitu. Tapi kadang-kadang berkelompok ini biasanya dia melihat siapa yang dia sukai gitu, siapa temennya gitu, siapa bolo ya, kayak gitu istilahnya ya, bolo nah kayak gitu istilahnya. Oke. Jadi kamu harus lihat ya, jangan ikut-ikutan, apalagi di sini kamu yang masih suka sekali dengan hal-hal yang terkesan wow kayak gitu ya. Oke. Kalau udah dewasa itu ya harus digunakan kedewasaannya ya, jangan seperti anak yang masih childish sekolah kayak gitu ya, yang istilahnya kelompok sana kelompok sini, apa ya istilahnya, nimbrung sana nimbrung sini kayak gitu, jangan ya gitu. Kita lihat ya, ini bisa menjadi yes or no. Tapi juga bisa menjadi saran pesan buat kamu untuk situasi dan kondisi kamu. Oke, di sini dibilangnya not the right times, tidak sekarang. Mungkin ini bisa menjadi jawaban atau tanda buat kamu, pesan buat kamu ya, tidak sekarang. Di sini bottomnya ada there's something better ya, ada sesuatu yang lebih baik. Jadi jangan mengkhawatirkan sesuatu di sini ya, karena apa yang menjadi pertanyaan kamu ya, itu bukan tidak terjadi, itu mungkin akan terjadi tapi tidak sekarang, karena saat ini tuh belum waktunya gitu. Kamu akan tahu nanti gitu loh, jawabannya kamu akan tahu nanti gitu. Bukan tidak ya, tapi ada di sini gitu loh. Ada sesuatu di sini yang lebih baik tapi tidak sekarang gitu. Atau mungkin ya untuk beberapa orang mungkin mau ada pertanyaan tentang situasi dan kondisi kamu. Misalkan ya, kapan ya kok kayak gini terus, kapan ada perubahan begini-begini. Nah di sini tidak sekarang gitu. Akan ada perubahan tapi tidak sekarang. Nah istilahnya tuh kayak gitu.
belum waktunya saat ini. Atau mungkin kamu bertanya-tanya tentang seseorang nih, kapan ya aku akan bertemu jodohku, menemukan orang yang tepat, ya kayak gitu misalkan. Nah ini tidak sekarang, belum waktunya. Nanti di saat yang tepat, di waktu yang tepat, kamu akan menemukan orang yang tepat. Nah istilahnya gitu. Bukan tidak ada ya, tapi tidak sekarang gitu loh. Atau bukan tidak terjadi kayak gitu juga, bukan ya, namun tidak sekarang gitu. Apapun pertanyaan kamu di sini, ini mungkin menjadi jawabannya. Jawabannya bukan tidak, tapi tidak sekarang. Akan ada waktunya nanti, seperti itu. Kita lihat pesan cinta yang single di sini. Pay attention to the red flags di sini. Red flags. Oke, di sini sepertinya akan ada seseorang yang akan mendekat dengan kamu, tapi kamu kayak diminta untuk melihat red flagnya, tanda-tandanya. Ya, jangan terburu-buru menerima orang ini dulu. Jadi dilihat-lihat dulu, apakah orang ini benar-benar tulus sama kamu, apa niatan dia gitu. Ya, seperti itu. Jangan abaikan tanda sekecil apapun. Ya, misalkan nih, dia bilang sayang, bilang cinta di depan kamu, benar-benar serius sama kamu. Tapi kok ada kata-katanya mungkin yang kesannya kayak melecehkan atau menyinggung gitu ya, dari candaannya mungkin atau apa. Nah, kamu jangan abaikan itu gitu, karena itu kan udah ada rasa tersinggung nih di dalam hati kamu. Kamu harus ngerasa itu gitu loh. Oh berarti ini enggak deh, kayak gitu loh istilahnya tuh gitu. Jangan melihat dari ucapan dia doang ya, kayak contohnya seperti yang bilang tadi, mungkin dia bilang sayang lah, pengen sama kamu lah, bilang kamu cantik lah, bilang kamu ganteng begini-begini, kamu baik begini-begininya. Nah ketika ada titik tertentu, momen tertentu, di saat kamu sudah terlalu akrab dengan dia, bercanda dengan dia, tiba-tiba candaannya nih ngawur nih, kemana-mana nih, nyinggung kamu nih, kayak gitu ya. Kesannya kayak ada pelecehan atau apa gitu ya, pokoknya yang di sini intinya kayak menyinggung perasaan kamu. Nah itu jangan diabaikan, karena itu sudah menandakan warning gitu loh, hati kamu udah kayak nggak suka gitu loh. Jangan diteruskan, nah, istilahnya kayak gitu. Apapun itu di sini kayak kamu diminta untuk melihat tanda, jangan abaikan gitu loh. Ya begitu juga kalau misalkan kamu yang sudah terlalu lama single, ya, udah terlalu lama single, mungkin kamu bertanya-tanya, siapa ya jodohku, misalkan kayak gitu ya. Aku lihat di sini ada seseorang yang sudah kamu kenal, ada orang di sekitar kamu, udah kamu kenal, pokoknya orang ini yang kamu pertanyakan ini, kayak mungkin kamu bertanya seperti itu ya, aku contohkan, siapa ya jodohku. Nah di sini mungkin kamu kayak mengabaikan tanda dari seseorang gitu. Kamu mengabaikan dia karena mungkin menurut kamu, aku contohkan nih ya, kalau dia ini orang dekat kamu, mungkin dia dekat sekali dengan kamu, mungkin dia teman kamu, sering bertemu, sering mengobrol. Kamu mungkin mengabaikan tanda ini gitu loh. Kayak kamu nggak ngelihat gitu loh, kamu ngelihatnya kayak dia itu biasa, dia ini memang temen aku, udah deket dengan aku udah lama. Nah kayak gitu, mungkin kamu mengabaikan sesuatu di sini gitu. Padahal orang ini tuh kayak selalu ada buat kamu. Kalau kamu butuh bantuan dia langsung lari ke kamu, ada kayak gitu ya kayak gitu. Tapi kamu kayak nggak ngelihat, karena kamu menganggap dia itu udah biasa dia lakuin gitu, biasanya tuh kayak gitu ya. Jadi perhatikan red flag-nya, mungkin kamu mengabaikan sinyal atau tanda ini gitu ya, yang jodoh kamu tuh sudah ada di dekat kamu, sudah ada di depan kamu gitu. Mungkin kamu mengabaikannya hanya karena beberapa orang, mungkin karena itu ya, karena mungkin dia udah biasa. Kemudian ada beberapa orang di sini aku melihat mungkin ada sisi dia yang mungkin kamu kurang srek. Kamu tahu sisi dia baik, yang kalau dilihat dari sisi dia yang baiknya ini, kamu suka sama dia, tapi ada sisi dia yang mungkin yang kamu tolak. Aku contohkan sisi dia yang nggak kamu suka,
atau bukan kriteria lah katakanlah ya. Mungkin umur dia mungkin lebih tua dari kamu, bisa juga kayak gitu. Tapi sebenarnya jauh di dalam hati kamu, perasaan kamu itu ada feel gitu loh, tapi kamu mengabaikannya karena ada sisi dia yang tidak kamu suka ini gitu. Seperti itu. Makanya di sini kamu mungkin mengabaikan orang ini gitu, mengabaikan tanda atau refleksnya. Jadi perhatikan lagi di sini gitu. Kalau kamu bertanya tentang jodoh ya gitu, jodoh kamu itu udah dekat gitu, kamu udah ketemu gitu, tapi kamu kayak mengabaikan gitu loh sinyal-sinyal atau tanda-tandanya kayak gitu. Kayak seolah kamu nggak ngelihat, padahal orang ini ada di depan kamu, ada di hadapan kamu, seperti itu. Oke, ini untuk yang single. Ingat ya, ambil yang resonate aja gitu. Kita lihat lagi di sini. Yang berpasangan. Oke, satu aja. Ada release your ex. Untuk yang berpasangan ini kamu diminta untuk melepaskan energi mantan ya, clearkan dulu energi mantan kamu, selesaikan dulu urusan dengan mantan gitu ya. Jangan sampai mempengaruhi hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini ya. Jadi kalau misalkan kamu ada urusan yang belum selesai dengan mantan, selesaikan biar tidak mempengaruhi hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini. Kemudian kalau kamu belum bisa menerima, belum bisa memaafkan, masih ingat hal-hal yang menyakitkan, coba dihadapin itu, dirilis, dilepaskan gitu. Karena kalau enggak ya ini akan mempengaruhi hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini. Mungkin cara kamu bertindak, mungkin cara kamu memperlakukan pasangan kamu, mungkin cara kamu berbicara dengan pasangan kamu gitu, karena terbawa ini rasa kamu yang dengan pasangan kamu yang lama atau mantan kamu ini gitu ya, kemarahan, kekesalan, ketidakterimaan gitu, seperti itu. Nah, amarah kamu lampiaskan nih sama pasangan kamu yang saat ini gitu. Makanya di sini kamu harus perhatikan itu ya, clearkan dulu energi mantan, seperti itu. Dan untuk beberapa orang di sini aku melihat memang akan ada konflik perasaan, ada mantan yang mungkin kembali. Jangan sampai ya mempengaruhi hubungan kamu juga di sini. Ya kalau udah selesai ya udah selesai gitu. Ya. Jangan biarkan mengganggu pikiran kamu, hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini. Ya, tapi kalau ini sebaliknya yang mungkin kamu berpikir bahwa pasangan kamu masih terkoneksi dengan mantannya, kamu jelaskan, perjelas di sini. Bilang kalau kamu misalkan ya dia masih menyimpan nomor telepon atau masih bertemu, bilang sama pasangan kamu gitu. Kalau urusan kerja mungkin memang nggak bisa ya, tapi kamu harus bilang juga bahwa oke, aku nggak suka kamu masih ketemu sama mantan kamu. Kalau urusan kerja ya bilang aku nggak suka kamu deket-deket dengan mantan kamu. Kalau urusan kerja ya udah kerja selesai gitu, jangan terlalu deket, aku nggak suka kayak gitu, istilahnya gitu. Jadi kamu itu jangan berasumsi, jangan mengarang-arang cerita di pikiran kamu kayak gitu, jangan, karena ini bikin kamu stres sendiri, bikin kamu konflik batin sendiri gitu loh. Jadi harus diperjelas di sini, diperjelas, dipertegas gitu ya. Misalkan ini kalau ada kaitannya pasangan kamu dengan mantannya, oke? Apapun itu ambil yang resonate aja ya. Dan kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, sekali lagi ambil yang bisa kamu pahami aja ya, poin pentingnya aja ya. Terima kasih, sampai jumpa.